にの告げ Yeah, everybody just talk, nobody really doing nothing 確認なんて不要自分のジャッジだけで break the walls. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat terus ya belajarnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang operasi matriks. Jangan kemana-mana, simak terus ya videonya. Ini adalah tujuan kita mempelajari tentang operasi matriks. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu operasi perkalian matriks dengan skalar, perkalian dua matriks, dan transpos matriks. Nah, yang pertama yaitu operasi perkalian matriks dengan skalar. Dalam aljabar matriks, bilangan real K sering disebut sebagai skalar. Oleh karena itu, perkalian real terhadap matriks juga disebut sebagai perkalian skalar dengan matriks. Misalkan A adalah suatu matriks berordo M kali N dengan entry-entry A, I, J, dan K adalah suatu bilangan real. Matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A. Dinotasikan C sama dengan K dikali A. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, jika H sama dengan 2, 3, 4, 5, 1, 2, maka 3 dikali H sama dengan, nah di sini kita tuliskan 3 dikali H. Kita gantikan H dengan matriks yang sudah diketahui tadi. Nah, cara menghitungnya yaitu kita kalikan 3 dengan setiap entry yang terdapat pada matriks H. Nah, di sini kita kalikan 3, kita kali dengan 2, kemudian 3 kita dikalikan dengan 3, kemudian 3 dikalikan dengan 4, 3 dikali 5, begitupun seterusnya hingga 3 kali 2. Kemudian kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita dapat, kita hitung. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian 3 kali 4 sama dengan 12. Begitu seterusnya hingga 3 kali 2 sama dengan 6. Dan kita dapat hasilnya yaitu 6, 9, 12, 15, 3, 6. Kita masuk ke contoh yang kedua. Jika L sama dengan 12, 30, 15, 0, 24, 18, 3, min 3, min 12, maka sepertiga dikali L sama dengan, nah kita kalikan sepertiga dengan setiap entry pada matriks L. Sepertiga dikali 12, sini 12, kemudian sepertiga kali 30, terus sepertiga dikali 15, karena di sini 15, begitupun seterusnya hingga sepertiga dikali min 12. Kemudian kita dapat dari hasil perhitungan tadi yaitu 4, 10, 5, 0, 8, 6, 1, min 1, min 4. Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga. Diketahui matriks P sama dengan 2, 3, 5, 7 dan Q sama dengan 5, 6, 8, 10. Jika C sama dengan min 1, maka C dikali dalam kurung P dikurang Q sama dengan, nah C ini adalah skalar. Nah, sekarang kita hitung. C dikali dalam kurung P dikurang Q. Di sini C adalah min 1, kita tuliskan min 1 dalam kurung, kita tuliskan matriks P dikurang dengan matriks Q.
Kemudian kita kurangi dulu yang terdapat pada kurung. Nah, adik-adik masih ingat kan tentang pengurangan matriks? Kita kurangi setiap entry yang seletak. Kita kurangi 2 dengan 5, kemudian 3 dikurang 6, 5 dikurang 8, dan 7 dikurang 10. Nah, kita dapat yaitu min 3, min 3, min 3, dan min 3. Kemudian kita kalikan matriks yang kita dapat tadi dengan min 1, yaitu kita dapat hasilnya 3, 3, 3, 3. Selanjutnya yaitu operasi perkalian dua matriks. Dua buah matriks, misal A dan B, dapat dikalikan bila banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Matriks A berordo M kali N dikali dengan matriks B berordo N kali N. Maka kolom pada matriks A harus sama dengan baris pada matriks B, yaitu N dan N. Maka kita akan mendapatkan hasil C berordo M kali K. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Nah, di sini contoh nomor 1. Diketahui matriks A sama dengan 2, 3, min 1, min 3, dan B sama dengan 1, 2, 3, min 2, 4, min 1. Maka A dikali B sama dengan, nah di sini kita lihat matriks A ini memiliki ordo 2 dikali 2, yaitu memiliki 2 baris dan 2 kolom. Kemudian pada matriks B, kita lihat pada matriks B ini memiliki 2 baris dan 3 kolom. Oleh karena itu, kolom pada matriks A dan baris pada matriks B sama dan memenuhi syarat perkalian dua matriks. Di sini nanti kita akan menghasilkan C berordo 2 kali 3. Sekarang kita buktikan. Kita tuliskan matriks A, kemudian matriks B, dan kita kalikan. Cara mengalikan dua matriks yaitu baris pada matriks A kita kalikan dengan kolom pada matriks B. Jadi 2 dikali 1 ditambah 3 kali 2 seperti ini. Kemudian 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 4 seperti ini. Kemudian 2 dikali 3 dan 3 dikali min 1 seperti yang ini. Begitupun selanjutnya pada baris kedua ini. Min 1 dikali 1 ditambah min 3 dikali min 2. Begitupun seterusnya. Kemudian kita hitung. 2 dikali 1, 2. 3 dikali min 2, min 6. 2 kali 2, 4. 3 kali 4, 12. Begitupun seterusnya kita hitung. Setelah kita hitung, kita akan mendapatkan hasil seperti ini, yaitu min 4, 16, 3, 5, min 14, 0. Sekarang kita akan membuktikan apakah matriks B dapat dikalikan dengan matriks A. Nah, kita lihat sama-sama ya jawabannya.
Nah, di sini kita akan kalikan matriks B dengan matriks A. 1 dikalikan 2 ditambah 2 dikali min 1, kemudian 3 dikalikan titik-titik. Kenapa? Karena pada matriks B, 3 ini tidak memiliki pasangan untuk dikalikan dengan matriks A. Kemudian coba kita hitung lagi. Nah, dari hasil di atas, kita temukan ada entry pada matriks yang tidak memiliki pasangan untuk dilakukan operasi hitung. Kita lihat order pada matriks A dan B, yaitu B berorder 2 kali 3 dan A berorder 2 kali 2. Dan kita ingat lagi syarat perkalian dua matriks, yaitu kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua. Kita lihat di sini, kolom pada matriks B adalah 3 dan baris pada matriks A adalah 2. Maka di sini tidak dapat dilakukan operasi perkalian dua matriks karena kedua matriks ini tidak memenuhi syarat perkalian dua matriks. Selanjutnya yaitu transpose matriks. Transpose matriks adalah sebuah matriks yang didapatkan dengan cara memindahkan elemen-elemen pada sebuah kolom menjadi elemen-elemen sebuah baris dan sebaliknya. Kemudian di sini ada sifat-sifat transpose matriks. Transpose matriks mempunyai beberapa sifat yang menjadi sebuah dasar di dalam operasi perhitungan matriks tersebut. Sifat-sifat tersebut yaitu dalam kurung A tambah B pangkat T. T di sini adalah transpose, sama dengan A transpose ditambah B transpose. Kemudian sifat yang kedua yaitu dalam kurung A transpose pangkat transpose, sama dengan A. Kemudian sifat yang ketiga yaitu lambda dalam kurung A transpose sama dengan lambda kali A transpose bila lambda suatu skalar. Kemudian sifat yang terakhir dalam kurung A dikali B transpose sama dengan B transpose dikali A transpose. Kita masuk ke contoh. Di sini contoh yang pertama, carilah nilai transpose matriks dari sebuah matriks A yang berorder 3 kali 3 berikut ini. Nah, di sini kita ketahui matriks A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk mencari transpose A, kita harus memindahkan baris menjadi kolom. Jadi kita akan memindahkan baris pertama menjadi kolom pertama. Nah, baris pertama yaitu 1, 2, 3. Jika ditransposkan menjadi 1, 2, 3 kolom pertama. Begitu selanjutnya 7, 8, 9 baris ketiga menjadi kolom ketiga. Kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui matriks A sama dengan 2, 3, 4, 5 dan B sama dengan 1, 6, 7, 8. Tentukan dalam kurung A tambah B transpose. Pertama, kita menjumlahkan terlebih dahulu yang ada pada kurung, yaitu matriks A ditambah dengan matriks B. Matriks A ditambah dengan matriks B. Kemudian kita hitung. Adik-adik masih ingat kan tentang penjumlahan matriks? Kita jumlahkan setiap entry yang seletak, yaitu 2 ditambahkan dengan 1, kemudian 3 ditambah 6, 4 ditambah 7,
dan 5 ditambah 8. Kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 3, 9, 11, dan 13. Dari hasil ini kemudian kita transposkan baris pertama menjadi kolom pertama, yaitu 3 dari 9 menjadi kolom pertama, 11 dan 13 menjadi kolom kedua. Selanjutnya yaitu tugas. Di sini tugasnya hanya 5 nomor ya. Tolong dikerjakan sebagai latihan adik-adik semua. Setelah dikerjakan, kita cocokkan jawaban adik-adik dengan jawaban kakak ya. Ini adalah jawaban dari tugas yang kakak berikan. Ini jawaban nomor 1 dan nomor 2. Kemudian ini jawaban nomor 3, 4, dan 5. Sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh adik-adik semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.